Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Pak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan sepertinya ada satu pergerakan, yang dimana pergerakan tersebut bagi saya suatu transisi untuk mendapatkan yang namanya perubahan, di mana perubahan itu dilakukan oleh satu energi tersebut karena sudah merasa apapun yang dilakukan di masa lalu selalu membuat kekacauan. Dari kekacauan yang diterima oleh satu energi tersebut, saya rasa untuk saat ini mencoba untuk mengulang
atau ingin bergerak mendapatkan perubahan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut suatu inisiatif yang dimana inisiatif tersebut mencoba untuk mengarah dan mencoba untuk meminta maaf karena inisiatif tersebut muncul dari kondisi perasaan yang tidak sinkron terhadap kondisi batin. Antara perasaan dengan batin seolah-olah sedang bergejolak dan sedang memberontak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah manusia ini masih saja memberikan diri kamu suatu komunikasi atau mempergunakan orang lain yang dimana orang lain itu sengaja dipergunakan untuk mencari tahu bagaimana situasi kamu? Karena bagi saya, komunikasi yang seakan-akan dia berikan terhadap diri kamu itu tujuannya cuma satu, ingin memutar kembali situasi yang pernah dia jalankan terhadap diri kamu. Tetapi komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, mungkin diri kamu belum yakin untuk merespon komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, walaupun komunikasi tersebut seakan-akan berusaha untuk meyakinkan diri kamu, tetapi diri kamu menganggap komunikasi tersebut seolah-olah tidak bermanfaat. Kenapa saya mengatakan hal itu? Bisa saja ada sesuatu hal yang kamu simpan, yang dimana kamu simpan tersebut di dalam pemikiran kamu tidak terbendungkan lagi ketika komunikasi itu mengarah. Mungkin bagi diri kamu, hubungan itu sudah kamu anggap selesai. Tetapi bagi manusia tersebut, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan hubungan itu belum terselesaikan, walaupun manusia ini sudah terlanjur mengabaikan diri kamu dan sudah terlanjur mengikat berbagai pihak di luaran sana. Ini manusia belum menganggap hubungan itu terselesaikan karena ada niat dari dalam diri dia
untuk kembali dan untuk memperbaiki kondisi yang sudah mati tersebut. Ini manusia yang akan selalu berusaha membangkitkan kondisi yang sudah mati untuk diulang kembali agar bisa sama-sama menikmati yang namanya kebahagiaan. Tetapi ini semua yang saya katakan kembali terhadap kondisi energi kamu. Kalau kondisi energi kamu masih bersifat positif, mungkin situasi yang sudah kamu anggap sudah selesai, kemungkinan masih ada harapan. Hal itu dicoba untuk kembali. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kalau kondisi energi kamu bersifat negatif, saya rasa apapun yang dia lakukan untuk meyakinkan diri kamu itu hanya sekedar membuang-buang waktu saja. Itu yang saya lihat. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini yang ketika diri saya mengatakan suatu komunikasi sudah dia berikan, kamu membenarkan perkataan saya atau tidak, atau menurut diri kamu perkataan saya ini bisa kamu terima atau tidak, semua kembali terhadap pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Karena seakan-akan kartu yang saya pegang ini kartu the dead. Orang yang telah membuat kehancuran berusaha untuk membuat kehancuran tersebut secara perlahan-lahan dibangkitkan. Ingin memutar kembali kondisi di masa lalu, yang dimana kondisi di masa lalu itu seakan-akan membuat manusia ini ingin berubah. The Dead kartu pertama. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik atau menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan masih mengarah terhadap manusia tersebut, saya rasa ini manusia segala cara akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan suatu kesempatan terhadap diri kamu walaupun seluruh kebusukannya sudah kamu ketahui. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Dead ini terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya hanya bisa mengatakan masih ada transisi menuju perubahan yang dimana perubahan tersebut untuk mendapatkan keseimbangan. Jangan kamu anggap kejadian di masa lalu itu suatu kehancuran yang begitu sangat mutlak untuk kamu ratapi dan untuk kamu renungkan. Jadikan kondisi di masa lalu kamu itu sebagai bahan pembelajaran kamu untuk mengubah kondisi diri kamu ke depannya. Karena masih ada awal untuk mengakhiri kesedihan kamu dengan cara diri kamu untuk berubah. Kalau diri kamu ingin mendapatkan kebebasan, buang sifat dan pemikiran kamu yang overthinking tersebut. Jangan sesali, bangkit kembali. Transisi dari kondisi yang tidak diharapkan menjadi suatu harapan untuk penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya situasi perasaan yang akan mengalami transisi baru. Kondisi keuangan pun
akan menerima transisi perubahan, begitu juga terhadap kondisi pekerjaan kamu, begitu juga terhadap hubungan bisnis kamu. Kalau saya bisa mengategorikan dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, mulai dari pekerjaan, keuangan, asmara, bisnis, mungkin di masa lalu semuanya sudah hancur. Tetapi kehancuran itu merupakan anak tangga yang harus kamu naiki, yang dimana ketika diri kamu menaiki anak tangga tersebut, kamu sudah memiliki bekal secara perasaan dan bekal secara logika untuk menyaring berbagai energi yang mengarah terhadap diri kamu. Itu dia awalnya. Dan saya pun ingin mengatakan terhadap diri kamu, kalau diri kamu masih memiliki suatu perasaan terhadap orang yang kamu prioritaskan, ingin kembali dan ingin bersama manusia tersebut, saya rasa itu ada kemungkinan dia akan datang. Dan ada kemungkinan transisi perubahan yang akan dia berikan terhadap diri kamu, tetapi lagi-lagi kalau diri kamu menginginkan diri dia kembali, buang sifat negatif yang telah dia berikan terhadap diri kamu agar hubungan itu bisa dia buktikan bahwasannya dia sudah berubah. Oke, Wak Geng, bagaimana perkataan saya ini? Apakah dapat kamu terima secara logika, atau perkataan saya ini cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hierophant, di mana kemunculan kartu The Hierophant ini seakan-akan mengarah terhadap komunikasi dengan Sang Pencipta. Saya mengira atau saya menarik kesimpulan dari komunikasi yang kamu lakukan dengan Sang Pencipta. Itu salah satu doa yang akan terwujud terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Sang Pencipta masih memberikan diri kamu suatu transisi agar bisa mendapatkan kestabilan. Doa yang selama ini kamu panjatkan terhadap Sang Pencipta itu akan dikabulkan dan akan kamu terima. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, saya rasa untuk saat ini manusia itu sedang berusaha untuk mempergunakan pemikiran dia agar bisa meyakinkan diri kamu kembali. Dan ini orang seakan-akan mencari seseorang yang bisa untuk menengahi antara diri kamu dengan diri dia. Yang dimana ketika manusia ini mencari pihak lain untuk menengahi antara diri kamu dengan diri dia, tujuannya agar bisa dipersatukan kembali. The Hierophant dengan kartu The Death. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini perputaran waktu. Waktu yang akan menjawab dan waktu yang akan menghapus kesedihan kamu. Dengan kategori perputaran waktu ini mengarah terhadap doa yang kamu panjatkan terhadap Sang Pencipta. Doa yang kamu panjatkan terhadap Sang Pencipta, Sang Pencipta akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan dan ada hadiah dalam waktu dekat ini akan kamu terima secara tidak sengaja. The Wheel of Fortune, perputaran untuk kamu dapatkan berupa transisi perubahan. The Wheel of Fortune mengarah terhadap harapan kamu sesuai dengan ekspektasi kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini mengarah yang lebih mendominasi terhadap alam semesta. Sepertinya alam semesta masih berpihak terhadap diri kamu untuk memberikan matahari agar menyinari kehidupan kamu sesuai dengan harapan kamu. Matahari masih ingin bersinar di dalam kehidupan kamu untuk membuat diri kamu mendapatkan peluang. Jadi diri kamu jangan merasa sudah hancur. Jadi diri kamu jangan merasa kejadian di masa lalu itu suatu penderitaan yang harus kamu renungkan dan harus kamu ratapi. Percuma kamu renungkan dan percuma kamu ratapi. Kamu sendiri yang akan capek. Kamu sendiri yang akan merasa seperti orang yang tidak waras. Daripada diri kamu memikirkan kondisi di masa lalu, lebih baik kamu memikirkan bagaimana untuk kedepannya. Dan ketika diri kamu memikirkan untuk kedepannya, jangan memberikan pemikiran yang overthinking. Toh juga keempat kartu yang saya pegang ini, semua kartunya kartu positif. The Sun, alam semesta. The Wheel of Fortune masih mengarah terhadap alam semesta. The Hierophant adalah doa yang kamu panjatkan. The Death adalah awal di mana diri kamu mendapatkan transisi. Itu yang saya bisa katakan terhadap diri kamu. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan segala sesuatu yang baik kamu dapatkan, segala sesuatu yang buruk dilepaskan dari diri kamu, dan semoga doa kamu itu dijamah oleh Sang Pencipta dan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu yang bersifat positif. Karena sudah terlalu lama diri kamu mendapatkan yang namanya kesedihan. Sudah waktunya kesedihan tersebut dibalas oleh alam semesta agar diri kamu bisa merasa bahagia dan bebas dan tenang dan makmur dan nyaman. 4 kartu yang saya bukakan tadi memang mengarah terhadap topik yang saya katakan, tetapi kondisi energinya lebih mendominasi terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kenapa? Seakan-akan manusia itu menunggu satu momen yang dimana momen tersebut agar alam semesta bisa mempersatukan diri dia dengan diri kamu, agar alam semesta bisa mempertemukan diri dia dengan diri kamu, yang dimana tujuan dia ingin memutar kembali dari kesalahan yang pernah dia berikan untuk berubah, dan kamu pun harus bisa
memberikan diri dia kesempatan kalau memang diri kamu masih mengharapkan. Itu dia wajah. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu 10 cawan. Ten of Cups. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, sepertinya satu cawan ini mengarah terhadap satu kabar bahagia dalam waktu dekat ini. Ya, mudah-mudahan kabar bahagia itu letaknya terhadap kondisi pekerjaan kamu yang selama ini kamu anggap pekerjaan kamu itu tidak memberikan suatu ekspektasi dan membuat diri kamu merasa tertekan. Mudah-mudahan ada perkembangan karir di dalam pekerjaan kamu. Dan bagi diri kamu yang sedang tidak memiliki pekerjaan, mudah-mudahan apa yang selama ini kamu lakukan dengan usaha kamu untuk mendapatkan pekerjaan kamu, kamu menerima kabar positif dari usaha kamu tersebut. Kalau saya mengarah terhadap hubungan bisnis kamu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada suatu keputusan atau goal yang dimana keputusan itu membuat diri kamu merasa bahagia. Kalau saya mengarah terhadap penjualan aset kamu, mudah-mudahan penjualan aset kamu itu sesuai dengan ekspektasi kamu. Karena yang saya lihat ketika diri kamu menjual aset kamu itu ada suatu perencanaan yang begitu sangat positif ingin kamu lakukan. Kalau saya mengarah terhadap kondisi keuangan kamu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada seseorang yang ingin membantu diri kamu agar diri kamu bisa lebih bersemangat. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan puji Tuhan apa yang saya katakan tadi dijamah oleh Sang Pencipta dengan kemunculan kartu terakhir. 10 cawan. Ada kabar bahagia di balik kesedihan kamu. Oke, Wak Geng, sampai sini saja yang bisa saya berikan informasinya. Saya tidak mau memberikan suatu penjelasan yang bersifat negatif karena kelima kartu yang saya bukakan ini positif semua terhadap kondisi energi kamu. Maafkan seseorang yang telah menyakiti diri kamu dan lupakan. Karena ketika diri kamu tidak bisa memberikan kata maaf terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu, itu akan selalu mengganggu pemikiran kamu dan kamu sendiri yang akan merasa sangat lelah dalam kondisi energi kamu. Karena ketika diri kamu tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti diri kamu, itu sama saja kamu menampung energi negatif dari alam semesta agar kondisi tubuh kamu merasa seperti orang kelelahan dan tidak memiliki gairah semangat. Buang kondisi di masa lalu. Jangan biarkan pemikiran kamu yang overthinking tersebut lebih mendominasi. Tidak ada gunanya, kamu sendiri yang akan capek, kamu sendiri yang akan lelah, kamu sendiri yang akan merasa down. Tetapi lagi-lagi memang itu semua kembali terhadap diri kamu. Membuang atau menyimpan. Menyimpan atau membuang. Kamu yang menentukan diri kamu bahagia, kamu yang menentukan diri kamu kapan tenang, dan kamu yang menentukan kapan diri kamu mendapatkan kebebasan. Dari kelima kartu yang saya bukakan ini, unsur air yang lebih mendominasi. Sepertinya ada sesuatu hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu di luar dari dugaan kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.